Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Mumu Mulyasaro. Saya mempunyai NIM 2022 4008 dan saya di sini menginjak semester 5. Di sini saya ada di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran fikih di MISD mengenai najis dan hadas. Sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, teknik, strategi, dan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran fikih MISD mengenai najis dan hadas ini. Yang pertama itu ada pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kontekstual yang mana mengaitkan antara materi najis dan hadas dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya saya menggunakan strategi problem solving yang mana nantinya akan menanyakan bagaimana ketika kamu terkena kotoran ayam dan akan melaksanakan sholat, apa yang akan kamu lakukan? Yang selanjutnya ada metode yang saya gunakan di sini ada metode demonstrasi, yaitu mempraktekkan cara membersihkan macam-macam najis yang nanti akan diikuti oleh peserta didik itu sendiri. Proses pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama diawali dengan memasuki kelas dan mengucapkan salam. Yang kedua ada berdoa, yang mana guru mengajak peserta didik untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Yang selanjutnya ada absensi. Absensi ini untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada saat pembelajaran tersebut. Terus yang selanjutnya ada pengecekan semangat peserta didik. Contohnya pengecekan semangat peserta didik adalah dengan tepuk semangat, terusan tepuk fokus, tepuk wow, dan tepuk good job. Itu bisa digunakan untuk membangkitkan kembali semangat peserta didik. Yang selanjutnya ada materi inti, yang mana di dalam materi inti ini menjelaskan tentang semua materi yang akan kita sampaikan nanti. Yang selanjutnya ada praktik membersihkan najis. Yang selanjutnya ada refleksi, di mana nanti siswa akan ditanya apakah kamu paham, terus bagian mana yang menurut kamu menarik. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya penutup ini cukup dengan mengucapkan salam kepada peserta didik. Sebelum memasuki pengertian najis dan hadas, guru melakukan pendekatan kontekstual terlebih dahulu, seperti apakah anak-anak pernah melihat kotoran ayam dan apakah anak-anak tahu bahwa kotoran ayam itu najis. Nah, lalu ibu guru meminta anak untuk membagikan cerita atau pengalaman di kehidupan sehari-hari mereka atau yang ada di lingkungan mereka, seperti apa saja yang pernah kalian temui di lingkungan mengenai najis, coba ceritakan. Setelah itu baru masuk ke pengertian najis, bahwa najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci menurut syariat Islam. Najis dapat menghalangi dari melakukan ibadah seperti sholat jika tidak dibersihkan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya di sini ibu guru menunjukkan gambar contoh-contoh yang termasuk najis, dan nanti di sini akan menggunakan teknik tanya jawab. Apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Nanti anak akan menyebutkan satu persatu gambar tersebut dengan pemikiran anak-anak itu sendiri. Lalu nanti ibu guru akan bertanya, apakah najis-najis tersebut sama membersihkannya atau berbeda? Nah, nanti siswa akan menjawab dengan apa yang mereka tahu juga. Nanti ibu guru di sini akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan juga cara membersihkannya. Aku akan menanyakan dulu karena di sini kita menggunakan teknik tanya jawab ya. Jadi guru akan menanyakan apakah anak-anak tahu bahwa najis itu ada berbagai jenis? Nah, dan apakah anak-anak tahu ada berapa jenis najis itu? Anak-anak akan menebak dengan secara asal dan guru tinggal membenarkannya. Contohnya, anak menjawab 4 bu, 5 bu. Nanti ibu guru tinggal jawab
Yang benar itu ada 3 najis. Nah, jenis-jenis najis ini yang pertama ada najis muhafafah, najis paling ringan. Najis muhafafah ini contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun serta hanya minum air susu ibunya atau belum makan makanan apapun. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang sedang atau pertengahan. Contoh najis mutawasitoh ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur dari manusia maupun binatang. Nah, najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2 lagi. Najis mutawasitoh yang pertama ada najis mutawasitoh ainiyah, yang kedua ada najis mutawasitoh hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang masih berwujud, contohnya seperti kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Nah, seperti tadi kotoran ayam itu merupakan najis mutawasitoh. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak berwujud seperti air kencing yang sudah mengering. Yang ketiga yaitu adalah najis mughaladoh. Najis mughaladoh merupakan najis yang berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk mensucikannya. Contoh dari najis ini adalah anjing dan babi. Apabila bagian tubuh atau pakaian yang terkena air liur anjing atau terkena babi, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu tetap masuk ke najis mughaladoh. Nah, nanti ibu guru bertanya lagi kepada anak, bagaimana anak-anak, apakah kalian paham? Nah, anak akan menjawab paham atau akan mempertanyakan sesuatu hal yang lain. Setelah Ibu guru memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis najis tadi, maka ibu guru saatnya menggunakan strategi problem solving. Contohnya seperti ini. Tadi sudah ibu guru sampaikan, lalu ibu guru akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman terkena najis tersebut, maka apakah yang akan teman-teman lakukan? Nah, nanti teman-teman akan menjawab membersihkannya, Bu. Nah, ibu guru tinggal menjawab lagi, bagaimana cara membersihkannya? Anak-anak akan menjawab seperti itu pula, hingga sampailah pada akhirnya ibu guru menyampaikan bahwa jenis-jenis najis di atas dapat dibersihkan sesuai dengan jenisnya. Jika najis muhafafah jenisnya ringan, berarti membersihkannya juga dengan cara yang ringan. Namun najis mutawasitoh membersihkannya dengan pertengahan, berarti pertengahan pula. Terus najis mughaladoh dengan cara membersihkannya penanganan khusus, berarti ya seperti itu. Nah, itu akan disampaikan oleh ibu guru. Yang selanjutnya itu ada cara membersihkan najis. Sebelum masuk ke cara pembersihan najis, guru bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman mengerti dengan apa yang ibu jelaskan terkait jenis-jenis najis? Nah, setelah itu langsung ibu guru masuk ke penjelasan cara membersihkan najisnya itu seperti apa. Di sini yang pertama ada najis muhafafah. Najis muhafafah ada 2 cara untuk membersihkannya. Yang pertama itu menggunakan percikan air, yang kedua ada mandi dan berwudu. Yang nomor 2 itu ada najis mutawasitoh. Caranya yaitu membersihkan dan menghilangkan warna, rasa, dan bau dengan air bersih dengan cara mengucurkan atau mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang ketiga ada najis mughaladoh. Cara membersihkan najis mughaladoh ini adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satu dari ke-7 basuhan tersebut menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Tentu saja tanahnya harus yang bersih. Lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Sama halnya seperti najis tadi, sebelum memasuki pengertian najis, di sini ibu guru akan menggunakan pendekatan kontekstual kembali. Nah, misalkan kayak gini. Apakah teman-teman pernah buang air kecil? Pasti anak-anak akan langsung acung tangan. Pernah, Bu, pernah. Nah, coba bagikan pengalaman kalian, apa yang kalian lakukan ketika sudah membuang air kecil ataupun membuang air besar. Anak-anak akan menceritakannya dengan senang hati. Nah, setelah itu guru masuk ke pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan terhalang melakukan sholat. Hadas ini berbeda dengan najis. Hadas dicontohkan seperti kentut,
datang bulan, nifas, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada macam-macam hadas. Di sini juga menggunakan teknik tanya jawab, yang dimana nanti guru akan bertanya, apakah kalian tahu hadas itu terbagi menjadi dua? Anak-anak akan menjawab. Di sini guru akan menjelaskan mengenai kedua hadas tersebut. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, cara membersihkannya itu kalau buang air kecil dan buang air besar tentunya dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Sedangkan buang angin cukup hanya dengan melakukan wudhu saja. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar ini contohnya mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, melahirkan bagi perempuan. Cara membersihkannya yaitu mandi besar, atau jika tidak ada air gimana Ibu? Nah, kalau tidak ada air maka bertayamum. Itu pun kalau benar-benar tidak ada air. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana niat wudhu? Nah, anak-anak akan menjawab pertanyaan ibu guru. Selanjutnya sampai pertanyaan terakhir, niat mandi besar, niat tayamum, itu akan dipertanyakan kepada anak-anak dan akan guru kasih tahu atau ajari niatnya. Agar anak-anak tidak bosan dengan penjelasan yang itu-itu saja, maka di sini saya akan menggunakan metode demonstrasi, yang dimana ibu guru mendemonstrasikan cara membersihkan najis dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan. Alat-alat yang harus disiapkan diantaranya ada air, kain yang menyerap air, tanah, dan gayung. Di sini langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini supaya murid tidak bosan, ibu guru akan mencoba mendemonstrasikan cara membersihkan najis. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu contoh dari cara membersihkan najis mughalladhah. Di sini sudah ada air liur anjing atau babi. Terus selain itu ada juga air, gayung, dan juga ada tanah yang sudah dicampur dengan air. Yang pertama kita siram menggunakan air bersih terlebih dahulu 2 kali. Dan yang ketiga barulah kita siram menggunakan air yang sudah dicampur dengan tanah. Setelah itu air yang bercampur tanah disiramkan lalu digosok-gosok terlebih dahulu. Lalu disiram menggunakan air bersih kembali dengan hitungan yang tadi sudah dilakukan 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kali siraman. Nah, proses dan langkah-langkah ini akan diikuti oleh peserta didik dan mencoba mempraktekannya satu persatu atau secara berkelompok. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan ini bukanlah tahap akhir. Nanti kita akan ada refleksi. Kesimpulan yang ibu guru buat akan dibacakan oleh ibu guru dan didengarkan oleh peserta didiknya. Kesimpulannya yaitu, najis dapat membuat tubuh atau pakaian seseorang tidak suci sehingga perlu dibersihkan dengan cara yang sesuai untuk bisa melaksanakan ibadah dalam keadaan yang bersih dan suci. Sedangkan seseorang yang terkena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, hanya perlu melakukan pembersihan atau toharoh agar bisa kembali melakukan ibadah secara sah. Terus, secara keseluruhan, hadas dan najis adalah 2 aspek yang sangat penting dalam menjaga kesucian dalam kehidupan seorang Muslim, terutama hendak melakukan ibadah seperti ibadah sholat. Selanjutnya di sini ada refleksi. Refleksi ini misalkan nomor pertama, apakah materi yang ibu sampaikan tadi? Nah, terus nomor 2, jika kalian terkena najis, maka apa yang akan kalian lakukan?
Yang ketiga, coba anak-anak sebutkan bagian menarik saat pembelajaran berlangsung. Itu dia penyampaian proses pembelajaran fikih di MISD mengenai materi najis dan hadas. Sekian dari saya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.